Hello, Pulmoners. We create you got a message, and together we change the world. Play on. Nah, Yose di sini. Kali ini kita akan ngebahas podcast episode 2 yang judulnya adalah online versus offline. Nah, mau tahu nih gimana keseruan sharing-sharing kita sama narasumber kita? So, check it out. Nah, pada pembahasan kita kali ini kita ditemenin sama ada Kak Rehan Fabriansa dari Mekatronika tingkat 2 dan juga ada Kak Hasna dari Sistem Informasi tingkat 2. Nah, sebelum itu jangan lupa untuk pantengin podcast kita pada Jumat setiap 3 minggu sekali di Spotify dan YouTube. Nah, halo, hari ini kita bakal ngebahas tentang online versus offline. Nah, alasannya kita buat angkat tema ini karena permintaannya banyak banget nih kemarin dari Instagram kalau misalkan ngebahas tentang kuliah online versus offline. Nah, buat gambaran aja nih ya teman-teman, kalau misalkan kenapa kita bahas kuliah online versus offline ini, karena kuliah offline yang udah kita jalanin kemarin itu, kita bakal review lagi nih bersama Kak Rehan sama Kak kuliahnya 1 tahun kemarin itu secara offline. Nah, untuk tahun ini kan Kak Hasna sama Kak Rehan sendiri juga udah ngejalanin kuliah offline dan beberapa bulan kemarin menjalani kuliah secara online. Jadi nanti kita mau nanya beberapa saran, pendapat, juga beberapa keluh kesah nih dari Kak Rehan sama Kak Hasna. Oke, langsung aja nih. Kita mau perkenalan dulu kali ya ke narasumber kita kali ini. Ada halo Kak Hasna sama Kak Rehan. Halo. Oke. Apa kabar nih Kak sebelumnya? Oke, dari Kak Hasna gimana nih Kak? Aku baik-baik aja. Alhamdulillah. Kak Rehan? Sama sih baik-baik aja. Masih baik-baik aja. Masih baik-baik aja. Oke, langsung ini Kak, kenalin dari Kak Rehan ini nama panjangnya mungkin, terus dari prodi apa, terus juga mungkin apalah yang mau di kakak kenalin ke audiens kita. Dimulai dari mungkin dari Kak Rehan dulu boleh? Coba dulu nih. Oke. Jadi perkenalkan nama saya Rehan Febriansyah. Mekatronika tingkat 2. Itu aja sih, teman-teman Polman juga udah tahu. Asik. Oke. Lanjut ya. Langsung silakan Kak Hasna buat memperkenalkan diri ya. Halo, nama saya Hasna Azhar dari Sistem Informasi tingkat 2. Saya Polman menjabat sebagai Ketua UKM Jurnalistik. Jadi jangan lupa follow UKM Jurnalistik di 4pm.jurnalistik. Makasih. Apa jurnalistik? Curang. Sirik aja. Oke. Langsung aja nih ya kita masuk ke diskusi kita kali ini tentang online versus offline. Nah, mulai dari Kak Rehan atau Kak Hasna dulu nih, terserah mau siapa duluan jelasin pendapat dari kakak-kakak sendiri tentang kuliah online saat ini gitu. Silakan, ini mau siapa duluan? Gimana nak? Mau siapa duluan? Oke, dari Kak. Ya udah deh. Kalau menurut gua sih ya, pendapat gua tentang kuliah online ini, setiap prodi itu punya masalah yang berbeda-beda karena dari penerapannya juga bahkan setiap dosen pun berbeda-beda. Ada yang prodi ini melakukan metode kuliah online-nya seperti ini, prodi itu metode kuliah online-nya seperti itu, tergantung dosennya kayak gimana. Iya, benar. Jadi pendapat gue sih, kalau yang dialami sama teman-teman mekatronika tingkat 2 itu di kuliah online ini kita hanya melakukan 3 pelajaran. Apa aja itu Kak? Dan dari 3 itu ada pelajaran bahasa Jepang, sistem mutua astra, dan elemen mesin. Dari ketiga itu setiap metodenya berbeda-beda. Bahasa Jepang ada yang melalui WhatsApp, lalu elemen mesin hanya mengasih tugas, dan sistem mutua astra menggunakan Microsoft Teams. Nah itu. Jadi untuk kuliah online ini sih dari teman-teman mekatronika ya bisa dibilang gabut ya gabut, karena ya udah semua ngelakuin kuliah online, UAS ya UAS, tugas ya kerjain, gitu-gitu aja kayaknya deh. Gak tahu nanti pas offline-nya gimana. Jadi ngikutin arahan dari dosennya aja nih ya Kak? Iya, ngikutin aja sih dari arahan dari dosennya.
Oke, kalau mungkin dari Kak Hasna sendiri nih di sistem informasi gimana tuh Kak selama online ini? Apa makin sibuk kah gitu atau makin gimana Kak? Kuliah online sistem informasi kayaknya nggak banyak berubah deh. Oke. Masih sama-sama sering begadang, kerjain Terus? tugas juga. Kita punya deadline yang ya sama sih. Emang deadline kayak misal pagi, tugas pagi pasti jam 12 itu ada deadline. Sore pun ada, pasti kayak gitu. Udah nggak ada yang beda. Sama. Berarti kalau dari sistem informasi sendiri itu nggak terlalu jauh beda ya Kak? Mungkin karena FI ini emang juga by online walaupun offline ya Kak, dari tugas-tugas dan sebagainya. Jadi emang mungkin nggak terlalu banyak beda gitu. Iya, paling sama kayak Rehan, pengajarannya aja ada yang beda-beda. Yang mungkin yang mata kuliah nggak utama gitu, itu ya sama, cuma kayak ngasih materi, terus ngasih tugas gitu, tanpa dijelasin. Oke. Terus Kak, untuk Kak Rehan sama Kak Hasna lagi nih, perbedaan kuliah online sama offline yang paling kerasa banget nih, selain nggak tatap muka sama dosen, itu apa tuh Kak? Maksudnya yang kelihatan bedanya dari offline sama online ini apa? Kalau dari gua sendiri sih perbedaannya ya cukup banyak karena kalau dari mekatronika sendiri kan lebih banyak interaksi langsung sama mesinnya. Makanya itu kita kuliah online ini hanya 3 pelajaran aja. Sisanya itu ya emang benar-benar harus megang mesin gitu loh. Ya kita praktek ada 3 di blok praktek ada 3 materi, 3 pembelajaran yang belum kelar. Nah, makanya itu benar-benar kerasa banget karena kita mau online juga mau belajar apa gitu. Searching di internet juga ya gak ada juga, sedikit banget informasi tentang itu dan kita harus emang langsung megang langsung gitu loh alat tersebut gitu. Ya kan kalau kita cuma belajar materi-materi aja tapi kita nggak tahu nih mesin yang kita program itu, iya alat yang kita program itu bakal bergerak seperti apa gitu. Misalnya kita ambil contoh tentang otomasi industri. Ya kita kan nggak bisa hanya simulasi doang di laptop tapi nggak kita lihat langsung, praktekkan langsung di alat tersebut. Jadi ya itu sih kelihatan karena kan kita politeknik gitu loh, bukan universitas yang emang lebih kuat di teorinya ketimbang prakteknya. Ya kan? Nah, itu sih kalau itu yang paling benar-benar berasa banget kalau dari teman-teman mekatronika. Kalau dari Kak Hasna sendiri apa nih Kak yang kelihatan bedanya gitu online versus offline? Bedanya paling review pengecekan tugas kali ya. Kan biasanya kalau misalnya offline itu kita ngerjain tugas, terus besoknya dibahas rame-rame. Jadi pas dibahas rame-rame itu kita tahu dan dapat ilmu yang lebih baru lagi dari teman-teman yang lain. Dan kalau sekarang ya udah kayak ngerjain tugas ya dikumpulin, nggak dicek lagi gitu. Kayak gitu doang sih. Berarti lebih kelihatan dari diskusi antar temennya gitu ya Kak? Ya benar. Oke. Nah kalau menurut Kak Rehan lagi nih sama Kak Hasna, sistem kuliah online yang sekarang itu gimana sih yang udah diterapkan dari Polman sendiri? Apakah efektifkah? Apakah nggak efektifkah? Dan apa nih Kak menurut dari kakak-kakak sendiri? Efektif atau enggak, menurut gue ini kali ya, setiap dosen tuh nggak serempak sama gitu loh. Ada yang cuma ngasih PPT doang, terus tugas. Tapi ada juga yang rajin gitu, video selalu ngejelasin materinya setiap pagi dari jam berapa sampai jam berapa. Sama ini sih paling kayak video konferensinya itu kayak beda jamnya gitu loh, dadakan. Oh, nggak sesuai gitu ya? Dan kadang dia juga ada yang minta malam gitu kan, itu kan kayak nggak di luar jam kita gitu. Dari kalian sendiri gimana nih penerapan yang udah diterapkan sama Polma tentang online itu gimana menurut pendapat Karehan? Sebenarnya sih agak ini juga ya. Kita juga sebenarnya
dari teman-teman mahasiswa juga kayaknya emang belum siap untuk penerapan kuliah online ini. Dari teman-teman mahasiswa yang belum terbiasa melakukan kuliah online, lalu juga dari beberapa dosen yang emang belum mahir lah, pokoknya belum mahir menggunakan aplikasi video conference tersebut. Iya, Ya kan, kayak yang tadi dijelaskan oleh Kasna juga sama gua juga, kalau ada beberapa dosen yang gak pakai Microsoft Teams karena kan yang dianjurkan oleh Polman kan kita harus pakai Microsoft Teams ya kan. Dan metodenya juga sih gak hanya Microsoft aplikasi video conference tersebut, tapi metode yang dilakukan oleh dosen-dosen seharusnya bisa diubah gitu. Gak hanya menjelaskan di depan layar laptop ya kan, terus-terusan ngomong tanpa ada screen screen tampilan screen dari pembelajarannya, iya, share screennya, dan ya udah hanya ngomong. Yang gue dapet sih itu hanya ngomong di depan layar aja, dan itu kurang efektif sih buat teman-teman mahasiswa yang emang udah terbiasa ya kita kelas offline, kita kelas offline tatap muka aja di depan dosen aja masih ada yang tidur, gimana ini yang online kita bisa kita bisa matiin kamera, kita bisa matiin mic, ya kan. Terus apalagi pembelajaran yang dikasih ke kita itu ya kan, ya udah hanya ngomong, gak ada metode-metode yang bisa merefresh otak, metode-metode yang kayak ice breaking lah buat iniin. Terus juga buat jadi dosen juga ketika kita ice breaking terus mengajak semua teman-teman mahasiswa buat tampil gitu loh, jadi dosen juga bisa tahu gitu loh yang tidur siapa lah, yang ini siapa kan, ya kan nggak mungkin sih, pokoknya gak kemungkinan juga bahwa kalau teman-teman di setiap kuliah online tuh ya ada aja yang emang lagi ngantuk karena semalamnya habis ngerjain tugas, terus ada yang tiba-tiba mati lampu, kan kita gak ada yang tahu itu juga sih. Iya benar-benar. Makanya dari kita mahasiswa dan dosen-dosennya aja belum siap buat melakukan kuliah online gitu loh. Iya benar. Karena ya itu sih metode-metode yang diterapkan masih kurang aja. Oke. Nah, kalau tadi udah bahas tentang sistemnya, sekarang yang kakak dapat nih selama online tentang kelebihannya mungkin atau kekurangannya dari online ini dibandingkan offline gitu. Ada nggak kelebihannya menurut dari Kasna atau Karya sendiri? Kelebihannya nih ya, sebenarnya kelebihannya apa ya? Gak ada kali ya. Kayaknya kalau dari gua sendiri sih kelebihannya ya itu mungkin ya bisa lebih santai aja dalam melakukan pembelajaran. Kita melakukan pembelajaran bisa sambil selonjoran lah, bisa sambil apaan lah. Kan kita gak ada yang kan dosen juga nggak tahu gitu loh. Ya kan? Itu sih kelebihannya. Itu juga kayaknya bukan kelebihan deh. Itu kekurangan yang dilakuin mahasiswa. Iya. Kalau kekurangannya ya pasti banyak. Yang tadi disebutkan kan? Ya Kak. Iya, pokoknya yang tadi disebutin lah sama gua, kayak dari dosen-dosennya yang belum mahir dalam melakukan video conference menggunakan aplikasi tersebut. Terus sama ini juga kan kita biasanya interaksi langsung nih sama dosen. Iya tuh gimana? Ya kan? Ada juga beberapa dosen yang kita kan menggunakan aplikasi tersebut dan itu menggunakan kuota yang emang banyak banget. Ya kan? Jadi ya ada beberapa dosen yang ya mengkat gitu loh. Jadi aturan kita belajar 6 jam jadi 2 jam gara-gara ya udah kuota gitu loh. Alasannya kuota. Jadi kayak udah kita online terus metode pembelajarannya kayak gitu, terus waktu yang dibelajarin itu sedikit gitu loh. Jadi belajarnya itu buru-buru banget buat ngejar materi dari ya awal sampai akhir. Itu sih yang emang benar-benar kurangnya kerasa gitu ya. Kerasa banget, iya. Kalau dari Kasta sendiri ada nggak tuh Kak kelebihan nih untuk dari SI sendiri di selama kuliah online ini? Kelebihan, kalau ini sih gue yang ngerasa ya. Kalau kelebihan itu yang menurut gue kita jadi lebih berusaha untuk gak ngandelin temen. Bener banget. Misalnya jadi kayak sendiri-sendiri gitu loh. Dulu kan kalau misalnya offline kan, kalau misalnya nih ada tugas terus temen udah nih pasti kan kita kayak minta support gitu kan, ini gimana caranya
Kalau sekarang ya masing-masing, walaupun emang bisa nanya lewat chat, tapi tuh dia coba dikerjain dulu sendiri, baru tanya temen kalau misalnya emang udah mentok banget. Itu yang jadi kayak ngerasa di sini tuh gue ngerasa oh kemampuan gue tuh ternyata cuma segini loh. Itu sih yang kerasa banget pas Iya benar juga sih Kak, karena mau nanya pun kalau misalkan online jadi lebih ribet kan, jadi lebih baik kayak udah deh sendiri aja gitu ya. iya, belum tentu juga kalau misalnya pas kita nanya dia lagi megang laptop kan. Itu Iya. ya, Nah, oke deh, kita langsung masuk nih tadi ke kendala-kendala dari kuliah online ini. Tadi kayak Rehan udah sempat sindir kalau masalah kuota, mati lampu. Nah, sekarang boleh lebih dijelasin nih Kak, kendala-kendala yang selama ini mungkin pernah dialamin secara pribadi atau dari teman-teman Kak Rehan atau Kak Asma yang pernah dengar. Apa nih Kak? kalau kendala itu sih dari gue sendiri ya paling yang kayak nge-silent HP sampai lupa kalau misalnya tiba-tiba ada lagi ada Kuliah. ya terus bangunnya Oke, siang ya gitu-gitu bener, paling kan nanti ditelepon kan sama teman. bener. Ya, kalau dari Kak Rehan apa nih Kak kendala yang dialamin? Ya kendalanya apa ya? Kita juga sedikit sih melakukan pembelajaran, ya kendalanya itu belum pernah dialamin sih, mungkin itu doang, ngantuk kali pas apa pembelajaran, ya kan? Pembelajaran ya? Iya, Iya bener. puasa-puasa kan, puasa-puasa Harus terus online, iya harus online, terus tiba-tiba bangun pagi. ya itulah, ya kayak tiba-tiba harus ngeliatin dosen aja, melototin terus dia tiba-tiba ngantuk kan, ketiduran gak ada yang tahu gitu. Itu sih yang emang jadi masalah, jadi kendala lah buat saat ini. Nah, kalau dari kakak-kakak sendiri ada nggak sih yang solusi pribadi nih menurut kakak pengennya mengatasi kendala ini kayak gimana dan semoga kemungkinannya kayak gimana? Nah, menurut kakak sendiri ada nggak sih solusi yang terbaik gitu? Solusinya gimana ya? Ya solusinya seharusnya ya dari dosen-dosen itu dibuatin lah apa kayak seminar atau training gitu loh, buat melakukan apa, buat menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut, dan di ini juga apa, dikasih tahu juga metode-metode yang bisa diterima sama mahasiswa itu kayak gimana, dan dari mahasiswanya juga harus lebih giat juga sih, nggak males-malesan gitu loh, nggak ya udah kita loyo-loyo, nggak tahu sih ya kalau dari prodi dari kelas gua, ya ya emang karena gabut banget sih, gak ada apa-apa ya, ngerjain tugas, dikasih tugas ya udah kerjain, ya kan, UAS ya kerjain, dah gitu-gitu aja, emang pelajarannya juga pelajaran yang emang ringan gitu loh, nggak berat banget kalau waktu gua. Makanya ya itu sih emang agak kurang dicernanya ya, karena yang gua sebelum jelasin dari metode-metodenya itu. Jadi solusinya ya dosen sama mahasiswanya diperbaiki dulu, dibuat di apa ya, dikasih training Training dulu, lah ya kasih kak. training juga, training dulu untuk kuliah online-nya itu alangkah baiknya seperti apa gitu, nggak kayak sekarang gitu loh, tiba-tiba udah kuliah online aja. Itu sih. Nah kalau dari Kak Asna apa nih Kak solusi? Ya kurang lebih sama ya gimana ya gue bingung jawabnya. Intinya berusaha untuk yang lebih baik lagi aja ya Kak pasti ke depannya. Iya benar. Oke. Oke deh, kalau Kak Asna nih, mau nanya ke Kak Asna. Apa tuh? Tanggapan dari Kak Asna sendiri untuk kalau kuliah ini diperpanjang secara online lagi nih, misalkan di semester berikutnya. Gimana tuh Kak? Tanggapan dari Kak Asna. Dan sekalian kali ya, sekalian tanggapan dan pesan yang disampaikan untuk disampaikan ke kampus, yang semoga mungkin aja nih institusi bisa dengar dari podcast ini. Sekalian kakak kasih tanggapan kalau misalkan diperpanjang dan pesan yang ingin disampaikan untuk kampus itu gimana? Kalau diperpanjang kan berarti ya kita mau nggak mau harus patuh dong. Kalau misalnya emang disuruh online ya udah online, karena kan kampus juga mempertimbangkan hal yang udah baik gitu kan. Nah kalau menurut gua apa yang harus diperbaiki banyak banget, dari sistemnya, terus ini sih paling masalah absensi itu kayak menurut gua masalah yang sangat
dipermasalahkan kalau misalnya kita nggak absen, yang absen setiap pagi. Tapi kalau misalnya dipikir lagi, itu absen tuh setiap hari kayak di repeat gitu kan. Jawabannya ya bakal paling ada beberapa hal yang berbeda. Kalau saran dari gue sih, karena mungkin kita anak sistem informasi ya, kita ngerasa data yang harusnya udah gak akan diubah itu mending diambil dari database-nya sendiri, dan kalau misalnya ada yang perlu diubah baru kita ubah, jadi nggak mengisi data sebanyak itu yang gue permasalahkan untuk institusi. Udah. Oke. Kalau dari Karhan sendiri nih, tanggapan dari Karhan kalau diperpanjang, juga pesan-pesan mungkin buat institusi ke depannya. Gak jauh beda sih sama Hasna. Ya kalau mau diperpanjang, kalau emang tujuannya baik, ya kita bisa apa? Ya kan? Kalau emang dari mahasiswanya mempermasalahkan gitu loh. Gue udah bosan nih di rumah terus. Gue udah bosan nih di kampung terus. Ayo lo masuk. Akhirnya kita masuk, terus tiba-tiba ada yang dari kampung terkena virus atau ada yang terkena pas di Jakarta. Kan ya lucu juga loh, dua angkatan ya kan kena ya merembet. Gak ada angkatan Polman 2 tahun. Kan gak lucu kalau gitu kan. Ya gitu sih, makanya ya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Apalagi ya sampai sekarang juga grafiknya ya masih gitu-gitu aja. Ya kenaikan kesembuhan dikit doang. Jadi ya dari kita ya cuma bisa berdoa aja. Terus pesannya buat Polman ya sama sih kayak Hasna gitu loh. Kan gue anak mekatronika nih. Iya. Biasa gue kayak Hasna. Ya iya sama gitu loh. Ngapain gitu loh? Kita udah ngisi data yang emang gak bakal diubah kayak alamat. Ya kan? Iya nama nggak apa-apa, nomor telepon yang prodi dihubungi, terus prodi. Kalau prodi nggak apa-apa lah, nak. Nama sama prodi aja, alamat dan ke bawahnya. Terus yang tentang kesehatan ya boleh lah beberapa, jangan sebanyak itu gitu loh. Iya. Kurang efektif jadi gitu kayak ya kan? Gak ringkas gitu. Yang sholat subuh habis sholat subuh ngerjain, terus tiba-tiba ada yang sholat subuh lupa, terus tiba-tiba ketiduran gitu ya kan? jam berapa misalkan jam 8.55 ya kan, udah ngerjain udah jam 9 tank pas di submit gak kesubmit ya kan kesian juga gitu loh. Itu yang mungkin itu sih yang harus diubah. Data-data yang udah ada data-data yang bakal tetap, ya udah ngapain harus diisi lagi gitu. Gitu aja sih. Tahu ya kita generasi mager ya, Naya. Selama ada sistem, berarti buat apa? Gimana Kak? Iya betul. Berarti kalau dari Karehan sama Kak Hasna ini, kalau dari Kak Hasna lebih pilih offline atau online? Online. Oke. Kalau dari Karehan lebih pilih offline atau online? Ya offline lah. Gue mau belajar apa online? Offline. Dan gue belajar loh. Lu lah gue mau belajar apa? Iya benar. Balik lagi ya Kak, ke mahasiswa sendiri yang bertanggung jawab atas kewajibannya untuk belajar atau enggak nih. Ya kan? Iya. Benar. Nah, kita juga udah kemarin buka polling vote di Instagramnya BEM, nanya-nanya nih sama followers kalau misalkan offline atau online. Nah, gue bakal bacain dikit nih tanggapan-tanggapan dari mahasiswa yang lainnya tentang offline dan online. Jadi totalnya itu pokoknya 80% dari mahasiswa memilih untuk berkuliah offline. Nah, ada yang bilang kalau misalkan karena kita politeknik nih pembelajarannya melalui praktek, jadi lebih baik offline. Terus habis itu bisa ketemu teman katanya. Terus juga ada yang bilang gabut parah di rumah. Oke. Terus juga lebih enak online katanya karena bisa rebahan. Karena katanya bisa belajar dengan waktu yang bebas. Yang ngerti-ngerti. Jadi bisa belajar di waktu yang tepat ya, pengennya belajar kayak gimana gitu. Terus juga ada yang bilang lebih baik offline karena online gak efektif. Oke. Terus lebih baik
lebih baik offline karena online itu ketiduran mulu. Bener yang kata dikasih tahu Rehan tadi ya. Itu gue juga. Iya. Nah, oke deh. Menarik banget sih pembahasan kita pada episode kali ini nih Kak. Dari Kak Rehan sama dari Kak Hasna sendiri tentang kuliah online versus offline yang udah saya rangkum tadi. Jadi pesan-pesan dari kakak juga yang saya dapat dari pembahasan kali ini, berarti kita harus lebih memperbaiki sistem dari pembelajarannya dan cara mengajarnya juga dari dosen agar lebih mengerti sama muridnya dan lebih efektif bagi muridnya. Terus juga sebagai mahasiswa kita harus lebih kooperatif nih antara mahasiswa dan dosen agar sejalan gitu tujuan dari dosennya dan tujuan dari institusi sendiri. Juga yang pastinya yang terakhir tadi, setiap mahasiswa harus lebih bertanggung jawab pastinya atas tugas dan kewajibannya sebagai mahasiswa untuk terus belajar dan mencari ilmu. Iya ya, tuh betul sekali. Jangan kayak Hasna ngeluh mulu. Gak boleh kayak gitu. Banget ya, Rey. Oke deh, menarik banget nih pembahasan kita kali ini. Nah, kita jadi banyak belajar nih kan dari kakak-kakak berdua tentang offline versus online nih. Nah, semoga nanti Polmaners bisa ngambil lah poin-poin positif dari pembahasan kali ini, dan pastinya untuk yang negatif jangan diambil lah ya. Nah, thank you banget nih Kak buat Kak Rehan Febriansa dari Mekatronika tingkat 2 sama Kak Hasna juga, terima kasih atas berbagi sharing-sharing dari kakak berdua atas offline dan online. Dan jangan lupa buat teman-teman yang dengerin podcast ini tetap terus pantengin podcast kita di setiap hari Jumat, enggak setiap hari, 3 minggu sekali di Spotify dan di YouTube. Oke.